anggota, baik itu Polres Malaka ataupun dari Kodim jajaran Koramil Kabupaten Malaka. Hari ini sungguh suatu suasana yang sangat terang yang perlu kita syukuri pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemudian yang berikutnya, pada bulan Mei ini tidak terasa ini sudah bulan Ramadan juga untuk yang muslim. Saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga di bulan Ramadan ini amal ibadah kita diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian tidak terasa juga untuk penanganan COVID ini sudah 1 bulan lebih. Sama-sama kita mengharapkan agar kita, keluarga kita, serta seluruh masyarakat di Kabupaten Malaka ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita sebagai unsur pengamanan itu agar dapat melaksanakan tugas dengan baik, itu harus dalam kondisi sehat, termasuk keluarga kita. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kapolres ini yang sudah meluangkan waktu menginspirasi bagaimana kalau kita, anggota kita kumpul untuk sama-sama nanti untuk penyamaan persepsi agar kedepannya dalam pelaksanaan tugas lebih baik. Untuk penanganan COVID ini langsung pada intinya yang di wilayah tugas kita di Kabupaten Malaka saat ini sudah berjalan dengan baik, sudah tertib dan harus dipertahankan. Ada beberapa hal yang perlu kita perbaiki. Nanti secara teknisnya mungkin saya Pak Kapolres dengan perwira yang ada akan membahas kira-kira apa yang perlu kita perhalus untuk pelaksanaannya. Karena dalam 1 bulan ini perlu kita laksanakan evaluasi. Pasti ada hal-hal yang di sini belum sesuai atau kurang sesuai. Seperti menurut protokol kesehatan, kalau pelaksanaan kegiatan briefing ini saya sebut saja briefing, ini sudah sesuai. Jaraknya kira-kira 1 sampai 1,5 meter. Ini harus kita pedomani dimanapun kita berada. Kemudian ini juga kita laksanakan pada saat kegiatan-kegiatan di lapangan, sehingga nantinya pada saat mungkin ada kegiatan pemantauan tentang kesiapan tugas di wilayah ini kita bentuk 2 tim. Pertama adalah tim ASI untuk melihat kondisi di wilayah tersebut. Kita atur sedemikian rupa sesuai dengan protokol kesehatan sesuai. Tim itu terdiri dari Polri, TNI, mungkin dengan tambahan PP. Yang tidak kalah penting adalah di sini fungsi tugas atau dokumentasi dalam bentuk video atau foto. Kemudian yang berikutnya untuk kendaraan kominfo mungkin kita taruh di bagian depan dan di belakang.
Kemudian yang terakhir dari saya mengucapkan terima kasih untuk rekan-rekan semua, baik itu anggota kepolisian ataupun dari Kodim yang sudah melaksanakan tugas selama ini dengan ikhlas, penuh semangat. Yang perlu kita tambahkan di belakang adalah dengan lebih cerdas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Shalve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk kehadirannya Pak Dandim, Pak Dan Ramil dan rekan-rekan semua dari TNI, termasuk pejabat utama Polda dan Polres dan rekan-rekan anggota. Sore hari ini adalah satu kesempatan yang sangat baik kita boleh bertemu. Saya dan Pak Dandim adalah anggota Forkopimda di Kabupaten Malaka ini. Pak Dandim mengawaki dua kabupaten, Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Pak Dandim harus bagi waktu, saat tertentu harus berada di Malaka, tapi saat tertentu juga harus berada di Belu. Dalam kaitan dengan tugas dan tanggung jawab yang selama ini dibebankan, saya sebagai Kapolres menyampaikan terima kasih karena walaupun sangat padat seluruh aktivitas tugas dan tanggung jawab pelayanan yang dilakukan di Kabupaten Belu, tetapi masih menyempatkan diri untuk selalu berada di Kabupaten Malaka. Ada sekian kegiatan-kegiatan yang sama-sama kita laksanakan dan semata-mata hanya untuk kepentingan masyarakat kita yang ada di wilayah Malaka. Jadi saya mau tekankan ini, dan saya pikir saya sependapat, satu hati juga dengan Pak Dandim, bahwa semua yang ingin kita lakukan tidak ada tendensi tertentu, tidak ada kepentingan tertentu, hanya terkait dengan rasa tanggung jawab yang negara percayakan kepada kami dan kepada kita semua untuk sama-sama memiliki peran dalam tugas kita kepada bangsa dan negara. Itu mungkin pertama yang perlu saya sampaikan. Yang berikut, selama ini juga kita bersama-sama dengan seluruh anggota TNI Polri, termasuk juga dengan Pemda, mencermati situasi dan kondisi yang saat ini sementara berkembang terkait dengan COVID-19. Tanggung jawab ini tidak hanya diletakkan kepada pihak pemerintah atau pihak Polri, TNI, tetapi kepada seluruh komponen masyarakat. Kita mencermati bersama bahwa persoalan ini sangat serius. Ini berbicara terkait dengan nyawa, berbicara terkait dengan matinya hidup kita dan masyarakat. Nah, untuk itu tidak boleh kita main-main. Tetapi saya sangat bersyukur sejak kegiatan ini sudah berlangsung, kita semua memiliki tanggung jawab bahkan peran yang baik, sehingga dapat kita laksanakan tugas untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal yang paling penting yang saya lihat di sini adalah rasa solidaritas kita, kekompakan. Saya dengan Pak Dandim kompak, rekan-rekan
yang dari TNI kemudian Polri juga, saya melihat bahwa kompak juga kita sama-sama untuk melaksanakan tugas kita. Motivasi kita itu, ini yang mendorong kita untuk senantiasa hadir di tengah-tengah masyarakat. Hal yang berikut yang perlu saya gambarkan dengan kondisi atau situasi yang mungkin berkembang di akhir-akhir ini, perlu kita cermat. Tidak ada satu pihak pun yang berusaha untuk memecah belah kita. Itu yang paling penting. Tidak perlu kita dipecah belah, tetapi kita perlu untuk tegakkan apa yang semestinya harus kita lakukan. Tidak perlu kita dipecah belah. Nah, untuk itu mari kita cermati bersama berbagai perkembangan situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kita sedia sekata, satu jalan, satu pemikiran, arahnya hanya untuk melayani masyarakat kita di sini, memberikan rasa keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Kita tidak ditunjuk untuk menjadi pemantau, tetapi kita dipercayakan untuk menjadi pelaku yang langsung berada di tengah-tengah masyarakat. Di situ kita akan tahu bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Kita akan melihat dari dekat. Kita akan mendengarkan setiap jeritan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan, kita akan salurkan untuk menyampaikan dan mencarikan solusi bagi kepentingan masyarakat. Salah satu contoh, ketika kita lakukan kunjungan di kecamatan-kecamatan, kemudian ada keluhan masyarakat menyangkut air minum yang mengalami kesulitan dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Akhirnya kita harus memberikan solusi kepada mereka. Dari kita semua komponen terkait yang memiliki kewenangan harus memberikan jawaban terhadap persoalan yang dihadapi oleh masyarakat. Tetapi kalau kita hanya berada di balik meja atau hanya berada di tempat dan tidak turun ke lapangan, tentunya kita tidak pernah akan tahu tentang setiap keadaan yang akan berkembang yang dihadapi oleh masyarakat. Kehadiran kita bukan untuk melayani diri sendiri. Kehadiran kita untuk melayani masyarakat, ya, memberikan rasa aman, nyaman. Ada dua persoalan terkait dengan COVID ini. Yang pertama, menyangkut bagaimana kita menanamkan pemahaman, memberikan berbagai sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat tahu tentang bahayanya COVID, kemudian ada hal-hal yang harus dilakukan untuk terhindar dari COVID. Nah, ini yang kita lakukan. Tetapi ada hal yang kedua juga menjadi hal yang penting, adalah terkait dengan kita harus memberikan keamanan, rasa kenyamanan kepada masyarakat. Dengan adanya pembatasan berskala besar, tentunya ada berbagai persoalan yang diperkirakan akan muncul, dimungkinkan akan timbul. Contoh, kelangkaan 9 bahan pokok. Kalau masyarakatnya merasa lapar, pasti akan muncul persoalan sosial lain. Nah, ini yang harus kita bersama-sama, dan itu tugas dan tanggung jawab TNI Polri untuk melihat itu, mencermati itu, dan harus memberikan solusi kepada mereka. Ke depan, pemerintah juga sudah punya pemikiran untuk bagaimana bisa mencermati, mendata dan lain sebagainya masyarakat kita yang kemungkinan besar mengalami persoalan menyangkut masalah makan minum. Pemerintah sudah memiliki pemikiran, tapi yang paling penting bagi kita adalah kita lakukan pendataan yang benar, sehingga sasaran-sasaran untuk pemberian bantuan atau sumbangan yang datang dari pemerintah tepat sasaran, tidak salah atau tumpang tindih, tidak boleh terjadi. Nah, ini menuntut kecerdasan, menuntut kejelian, sebagaimana dikatakan tadi oleh Pak Dandim tadi, untuk kita sikapi
bersama. Terima kasih untuk semua yang kita laksanakan pada sore hari ini. Bagian daripada kebersamaan kita, solidaritas kita dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab kita di daerah ini. Terima kasih.